Bismillahirrahmanirrahim. Iya kan dia mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Baik, untuk semangat daripada Kidalang, kita aplaus dulu sekali lagi. Monggo Kidalang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bumi gonjang langit bergerak. Perang Paragraf 1404 hingga 1406 Masehi. Perang saudara Majapahit bagian timur dengan Majapahit bagian barat. Perang ini terjadi sepeninggal Prabu Hayam Wuruk, diakibatkan dari konflik antara Bre Wirabumi, penguasa tahta Majapahit wilayah timur, yang tidak setuju atas pengangkatan Bre Tumapel menjadi penguasa Lasem oleh Wikramawardhana, raja wilayah timur Majapahit.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Paman Kembang Pamati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Raden Mas Sahid wonten dawuh menapa? Setelah aku mendengar ceritamu, kini aku telah mengetahui tentang perang Baragreh yang terjadi di kerajaan Majapahit ini. Tapi aku masih belum tahu dampaknya, Paman. Apa yang terjadi pada rakyat kita setelah Raden? Bukan hanya perang saja, tapi perbuatan buruk lainnya itu tidak akan membawa kebahagiaan. Dampaknya bisa kita rasakan sampai saat ini. Kemelaratan, kemerosotan akhlak dan budi, sehingga masyarakat tidak punya pegangan hidup. Tuhan sudah tidak ada dalam hati mereka. Rakyat dan pemerintah sama saja. Nikmat untuk hidup makmur hanya dirasakan oleh kaum priai dan pejabat. Sedangkan pejabat-pejabat itu juga lalai, lupa terhadap tugasnya. Hubungan antara rakyat dan pemerintah sudah rusak. Apabila dijumpai rakyat nunduk terhadap pejabat, mereka bukan hormat tapi takut, karena mereka tidak punya apa-apa untuk menegakkan suatu kebenaran. Sedangkan pejabat punya harta, tahta dan kuasa untuk menegakkan kesalahan yang menurut mereka benar, dan mereka bisa menghilangkan kebenaran yang bisa merugikan mereka. Apabila pemerintahan sudah tidak benar, rakyat juga jadi ugal-ugalan. Kadipaten Tuban ini selalu meminta upeti untuk pajak, tetapi mereka selalu menariknya lebih dari semestinya. Paman Kembang Pamati, pada dasarnya apa yang menyebabkan seseorang manusia melakukan kesalahan yang bisa merugikan bagi dirinya maupun bagi orang lain? Pada dasarnya itu ditimbulkan dari sifat manusia yang selalu rakus akan dunia, selalu ingin menang sendiri, selalu ingin mendapatkan apa yang dia mau. Kerakusan itu mendorong dia untuk melakukan apapun, tidak peduli itu baik atau buruk. Begitukah, Paman? Nggih. Aku bertanya seperti itu adalah rasa kepedulian dan penasaran terhadap sedulur-sedulur saya di luar sana. Inggih, Paman, saya ingin sekali berkunjung melihat secara langsung bagaimana keadaan sedulurku di luar lingkungan keraton. Karena selama ini aku hanya menikmati kedudukanku sebagai anak adipati dan hanya berdiam di keraton. Tak enak jika aku tidak merasakan segala udara luar keraton. Semoga itu adalah hal yang baik, bahkan sudah menjadi kewajiban bagi seorang pembesar terhadap bawahannya. Tetapi saya sarankan kepada Raden agar sampean minta izin dulu ke ayah Raden, Sinuwun Adipati Wilwotikto. Nggih, Paman.
sak menika badhe kula aturaken dhateng Kanjeng Rama. Nggih, monggo Den. Kula sumanggaken bidhal dinten menika. Ayo, sekarang serahkan harta bendamu. Nek ora kontak pelapor jas puput tersikat berdapat. Nyuwun sewu keluarga saya baru kena musibah. Ini Ndara, anak bungsu kami sedang sakit. Suami saya berhenti dari penggawean karena dipecat. Kuwi urusanmu, aku ora urus. Sing penting kamu harus serahkan upeti kepada pemerintah sekarang atau nyawa bisa dari badan. Ayo,
Sampean maksudnya apa iki? Iki sapa? Kowe ndak usah ikut campur. Aku ini Demang Majapahit yang mengurusi urusan pajak. Aku sedang melaksanakan tugasku. Kalau memang benar sampean Demang, sampean tidak semestinya pakai kekerasan. Apalagi bapak ini sudah sepuh. Balen ucapannya. Baleni. Kowe iki sapa? Kamu tuh siapa? Anak siapa? Berani yang melarang kami itu, Pangapunten. Sampean boleh melaksanakan tugas, tapi lihat keadaan, rasa kakean nocot. Yen sampean wani, ayo andang ngono. Pangapunten. Yen pancen mekaten kepeksa kula belani. Ayo maju kan oncas.
Sembah sewu nuwun Raden Sahen jenengan mau menolong saya. Nuwun sewu sampean sampai berkelahi seperti ini. Mboten napa-napa, Pak. Kebetulan saya sedang lewat kemari. Nuwun sewu. Jenengan ada perihal apa kemari, Den? Tidak apa-apa, Pak. Saya ini memang sedang mencari hawa segar saja. Dan saya juga ingin mengunjungi sedulur-sedulur saya. Bagaimana kabar Bapak? Ya, beginilah deh keadaannya. Kami masih saja dalam nasib buruk. Saya sekeluarga sedang sakit, Raden, karena kami sudah 3 hari tidak bisa membeli beras. Tidak punya uang, tidak bisa makan. Ya Allah, Pak. Kasihan anak-anaknya juga. Iya, deh. Bahkan saat kami masih punya beras, kami sayur pun tidak mampu. Kami sayur tidak pakai, deh, nggak bisa beli. Hanya nasi dengan garam saja, deh. Mohon maaf. Apabila diperbolehkan, saya ingin bertanya. Monggo, Den. Ibu tadi bilang kalau Bapak dipecat dari penggawean Bapak. Nggih, Den, leres. Itu seminggu yang lalu. Semenjak saat itu kami udah bingung, Den, udah buntu pikiran kami. Sekarang kami juga tidak punya uang untuk membeli obat, ya, dan tidak tahu apakah kami bisa bertahan hidup seterusnya. Belum lagi setiap hari harus kedatangan demang-demang itu yang menarik pajak. Dan di desa kami juga sedang ada wabah penyakit. Banyak tetangga kami juga bernasib sama. Pak, pangapunten. Ini ada sedikit rezeki dari Allah untuk kebutuhan keluarga Bapak. Diterima, nggih. Semoga bermanfaat. Gusti, matur nuwun. Ampun kaya ngoten. Ini rezeki dari Allah. Monggo ditampi. Aduh Gusti Raden, matur nuwun sanget. Mugi-mugi sampean apa kata rezekine diparingi sehat panjang umur, Den. Nggih, Pak. Sami-sami terima kasih doanya. Kalau begitu saya pamit dulu, nggih. Loh, kok sebentar saja, Den? Nggih, Pak. Soalnya saya juga sedang ada urusan. Kula pareng nggih, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo teh wis menggakan. Ucap kacarito nalika semono Raden Sahid merasa iba setelah mendengar keluhan dari rakyat Tuban yang mengalami penderitaan. Tak terasa terketuk hatinya untuk membantu mereka. Lantas ia pergi menuju gudang Kadipaten Tuban. Tanpa sepengetahuan orang tuanya, ia mengambil banyak sekali persediaan makanan di gudang. Lantas ia pun membagikannya kepada rakyat Tuban yang sedang susah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Monggo, monggo. Jawab yang benar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wonten menapa, Den? Nuwun sewu, Pak. Niki kula badhe menyampaikan amanat dari Kadipaten Tuban. Ini ada beberapa bahan pangan untuk dibagikan ke para penduduk. Dalam hal ini Bapak juga dapat, nggih. Waduh. Napa leres niki, Den? Sampai ya napa enggak ora toh? Biasanya Kadipaten Tuban ini cuma narik pemerintah dari kami, katanya akan dikirimkan ke pusat kerajaan. Oh ini Pak, kebetulan saat ini Kadipaten Tuban sedang merayakan panennya di tahun ini. Mendadak baik seperti ini ya. Niki saestu dan nggih Pak saestu. Muga ditampi, mugi-mugi manfaat kagem Bapak lan sak keluarga nggih. Waduh. Waduh, matur suwun nggih, matur suwun. Nggih Pak, sami-sami. Muga ditampi. Matur suwun nggih, matur suwun. Alhamdulillah. Bisa mangan. Ket wingi mangan rumput wae. Ora iso mangan sego. Alhamdulillah. Matur suwun sanget, Den. Kebetulan rumah saya sedang kosong melompong. Tidak ada persediaan makanan dan kalau nggak ada ini nggak tahu saya beberapa hari ke depan masih hidup atau tidak. Mungkin saya udah terbang ke surga jahanam. Nggih Pak, ditamping nggih. Niki rezeki saking Gusti Allah. Mring panjenengan lumantar kula. Mugi-mugi jenengan tansah sehat nggih Pak. Nggih, semanten ugi jenengan Den. Matur nuwun kula pun dibantu sami-sami Pak. Sampun menawi mekaten kula nyuwun pamit Pak. Saya mau membagikan bantuan ke tetangga Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucap Kacareto. Telah lama semenjak Raden Sahid memulai aksinya. Karena jiwa mudanya, ia kini semakin menjadi-jadi. Bermula ketika mencuri bahan pangan di gudang Kadipaten Tuban. Kini ia berani menjadi perampok yang sasarannya orang-orang kaya yang mendapatkan hartanya dari pajak rakyat. Banyak sekali orang kaya yang merasa dirugikan atas aksi. Raden Sahid dijuluki sebagai Berandal Lokajaya karena ia merampok orang kaya untuk dibagikan hasilnya kepada orang miskin. Lama-kelamaan berita itu terdengar hingga sampai ke ayahnya, Adipati Wilwatikta. Suatu hari di keraton Kadipaten Tuban, Said Reneger, Said
Masuk kalenang anakku ger sahid wonten dawuh menapa Kanjeng Rama. Bagaimana kabarmu hari ini, Ger? Alhamdulillah, pangestunipun sehat, Romo. Syukur bagi anakku cah bagus. Inggih wonten timbalan dawuh Romo. Anakku sing bagus rupane ora nyangka saiki wis gedhe kowe. Yo jenenge wae wong tuwa mestine kowe tak ajari sopan santun tata krama. Ning apa isih mbok lakokke le? Inggih Romo. Saya selalu menerapkan apa yang Kanjeng Romo dan Ibu ajarkan kepada Ananda setiap hari. Ananda berusaha untuk menghindari apa yang Romo larang. Bagus, bagus yen pancen kono. Ngene le, aku ngundang kowe mrene iki ada yang mau Romo aturkan nang. Inggih Romo. Aku wis pirang taun iki kawit awakmu lahir, semenjak kowe lahir nang donya wiwit jabang nganti celapa.
selalu menanamkan nilai-nilai moral pada dirimu. Inggih. Terutama soal kejujuran. Kejujuran itu harus dimiliki oleh setiap orang dalam hidup ini kalau hidupnya mau ayam tentram. Iya bora. Inggih Romo. Sekarang Romo mau bertanya padamu. Romo tidak bermaksud apa-apa, namun kamu sebagai putra Adipati mestinya tetap dalam pengawasan. Maksudnya agar kamu tidak melakukan hal-hal yang melanggar aturan. Apa yang kamu lakukan di luar keraton waktu 2 hari yang lalu? Jawab yang jujur, Le. Saya mengunjungi sedulur-sedulur saya, kawan-kawan saya yang di luar keraton, Romo. Bola-bali wis tak kandhani, jujur kowe penting. Ayo, aturno opo anane, Le? Sampun kula aturaken Kanjeng Romo. Itu yang Ananda lakukan 2 hari yang lalu di luar keraton. Tidak ada selain itu. Ya wis, jawabanmu tak terima. Ning kok ketoke jawaban ki kurang, Le. Kurang pripun? Lah kok aturmu beda karo apa yang diaturke oleh Demang Panatabondo? Aturno sing pepek. Iki sing takon ramamu dhewe. Nuwun sewu Kanjeng Romo. Apa yang diaturkan oleh Demang Panatabondo itu bola-bali sok kala mangsa. Terkadang anak itu lebih banyak akalnya dibanding orang tuanya sendiri. Anak itu berusaha meyakinkan orang tuanya bahwa ia anak yang baik-baik saja. Ngene Le, ature Demang kowe mau 2 hari yang lalu terjadi perampokan di gudang miliknya. Gudang itu dijaga oleh 2 orang, tapi kalah semua oleh seorang perampok. Perampok itu memakai jubah hitam serta topeng agar wajahnya tidak kelihatan. Nah, maling itu akhirnya berhasil ditangkap, diarak oleh orang-orang setempat. Lalu waktu Demang Panatabondo mau, maling itu diserahkan nang Demang Pamadi untuk dihukum. Nah, maling itu akhirnya disidang setelah dibuka topengnya, dan ternyata malingnya adalah kamu sendiri. Lah saiki aku perlu jawaban sing pasti. Iki ora baen-baen urusane karo harga dirine bapakmu. Apa bener kowe maling? Nyuwun pangapunten. Apa yang dikatakan Romo adalah benar. Ananda yang merampok Demang Panatabondo. Bagus. 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 Anak Adipati sekarang sudah menjadi seorang pencuri. Dan ramamu ini sebenarnya sudah lama mengetahui tentang hal itu. Ramamu ini sudah banyak mendengar tentang desas-desus kelakuanmu di luar sana. Tidak hanya yang aku katakan barusan, tapi banyak yang lain yang menyangkut awakmu. Aku punya pertanyaan semenjak aku menerima kabar itu. Apakah aku yang gagal menjadi ayah, ataupun seorang anak yang nekat menjadi dirinya sendiri tanpa aturan orang tuanya? Akhirnya nekat, berani, ugal-ugalan, wani melanggar totok krama sing diajarke ke wong tuane. Saya kita jaluk kamu jawab yang benar padanya. Kenapa kamu jadi seperti ini, Ger? Parengo kula kunjuk atur Kanjeng Romo. Kalau diizinkan Ananda akan memberikan pernyataan sebenarnya. Yo, aturno. Pangapunten. Selama ini Ananda melakukan itu atas keinginan diri Ananda, dan Ananda memiliki alasan yang baik. Iya turmu. Kali ini bagaimana tindakan buruk mencerminkan keinginan yang baik?
kowe ora usah ngoyo-oyo. Putra Adipati ini sudah menjadi seorang pencuri, lalu sempat-sempatnya membela diri. Nuwun sewu. Ananda memang seorang perampok, tapi tujuan Ananda adalah menolong orang yang susah. Maksudnya piye? Ananda membagikan hasil rampoknya kepada orang-orang yang membutuhkan. Alasanmu kowe membagikan harta untuk orang membutuhkan. Humbalamoh. Aku ora peduli urusanmu. Sing penting keluargamu itu namanya wis tercoreng. Bapakmu sudah dipandang sebagai ayah maling oleh pejabat-pejabat itu. Mohon maaf. Ananda ingin bertanya kepada Romo. Apakah selama ini Romo tahu bahwa rakyat sedang kesusahan? Mereka menderita dari segala segi, melarat, kosongan hati, serta tidak ada tujuan dalam hidup mereka. Ditambah mereka harus membayar upeti kepada pemerintah. Untuk apa dilakukan seperti itu? Apalagi dengan kekerasan. Itu adalah kewajiban mereka. Upeti yang dibayarkan itu selanjutnya akan dikirimkan ke pusat kerajaan ini. Nuwun sewu. Apakah kita sampai hati melihat mereka kelaparan? Seluruh sumber daya daerah ini habis dikuruk oleh kerajaan. Tetapi kerajaan sendiri tidak tahu apa yang dibutuhkan rakyat. Apakah kerajaan sudah menepati tugasnya, yaitu mengayomi dan memenuhi kebutuhan mereka? Tutup mulutmu. Maaf Romo, tapi keadaan rakyat sekarang sangat memprihatinkan. Sedangkan Romo tidak memiliki cara tersendiri untuk menetapi kewajiban tanpa merugikan pihak lain. Apakah Romo tidak tahu menahu tentang ini? Atau malah justru Romo menutup mata atas hal ini? Said! Ojo lanyo-lanyo lancang capmu. Kowe bayi wingi sore wis wani mejang karo ramamu. Sawangan. Tanganku iki yen delok wong kleru. Ora senang, pengen ngapok, lawan tak buat kamu, ayo, Said, ayo. Wait, Demang, awas. Biar aku yang memberi pelajaran. Anak tak tahu diuntung sudah mempermalukan keluarganya, sempat-sempatnya membela diri, malah balik mejang ke orang tuanya. Bayi punya selalu ngajari wong tombo tadi kuwi. Ndoro, sampun kula suwun ginakaken ning cipta. Amarah tidak akan menyelesaikan masalah, yang ada memperparah, Ndoro. Jam-jam anak orang. Wes, Demang, kowe balik ning panggon iki. Sendeko Kanjeng Rama. Yo. Bener omongannya Adipati. Saiki ngene iki. Kamu memang anakku, tetapi yang namanya manusia salah harus diberi pelajaran agar dia kapok. Sekarang Romo kasih pilihan. Kamu pilih berhenti dari kelakuanmu itu ataupun minggat sebegini. Kanjeng Romo, kalau saya diberi pilihan yang baik dan buruk, pasti saya pilih yang baik. Ayo, lantas yang mana yang baik? Ananda sanggup keluar dari keraton Tuban ini. Ananda akan pergi ke tempat lain, mencari seorang yang berilmu tentang tasawuf. Karena segala apapun yang dimakan atau dipakai oleh mereka, mereka mengetahui bahwa hal itu hak, halal, dan diridhoi oleh Allah.
Karena selama ini Ananda berpikir apakah barang yang dimakan atau dipakai oleh Kadipaten Tuban itu didapatkan dengan cara yang benar. Kanjeng Romo, kula nyuwun pamit megolep tring karya lampah kula kanjeng. Hutan Jatisari. Setelah pengembaraan yang cukup lama, suatu ketika Raden Sahid sedang berjalan. Ia bertemu dengan seorang berjubah menggunakan tongkat emas serta berpakaian seperti ahli agama. Raden Sahid bertemu dengan Raden Maulana Maktum Ibrahim alias Al-Mukarram Kanjeng Sunan Bonang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa Kisana? Sugeng Pitepangan. Perkenalkan, nama saya Sahid. Saya dari Tuban Kanjeng. Inggih Mas Sahid, ada apa? Kalau diperkenankan saya ingin bertanya Kanjeng. Inggih. Monggo monggo. Silahkan, apa yang mau sampean tanyakan? Saya lihat Kanjeng belum terlalu tua. Mengapa Kanjeng memakai tongkat itu? Tongkat ini. Ini hanya sekedar penuntun jalan saja Kisana, supaya saya tidak tersesat di jalan. Kalau begitu,
Bolehkah saya meminjam tongkatnya sebentar, Kanjeng? Saya ingin melihatnya lebih dekat. Loh, bukankah ini sudah sangat jelas sampean melihat? Untuk apa? Kalau aku beri nanti, khawatir Kisanak adanya untuk memiliki. Tidak, Kanjeng. Saya hanya melihat sebentar. Apa yang sampean cari? Apakah Kisanak sedang mencari tongkat emas? Sebaiknya tidak usah. Nanti Kisanak memiliki keinginan yang untuk memiliki yang bukan haknya. Kocap Kacarito. Sang Raden Sahid mencoba mengambil tongkat sakti milik Sunan Bonang. Namun keajaiban terjadi. Tongkat tersebut tegap lurus di pegang Sunan Bonang, menancap keras ke dalam tanah. Raden Sahid menunduk lemas karena daya kekuatan yang terserap oleh tongkat itu. Kisanak, apa yang sampean cari? Tongkat ini mau dibuat apa? Saya ingin tongkat itu. Saya mau hasilkan uang dari tongkat itu lalu membagikannya kepada orang-orang miskin. Tapi Kanjeng, apakah orang yang sakti? Sedikit pun tongkat ini tidak terangkat. Kawulo ini hanyalah hamba Allah yang hidup di dunia ini, yang sedang mencari sangkan Paranding Dumadi. Kanjeng bahkan tidak takut kalau ada rampok yang mencoba menyakiti Kanjeng. Mengapa aku harus takut? Yang kutakuti hanya murka Allah. Ketika Allah sudah murka, maka aku tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi aku prihatin padamu, wahai Mas Sahid. Kau tampak marah pada dunia, nanging sakjane sampean marah pada diri sampean sendiri. Apa maksud Kanjeng? Kisanak kecewa pada kezoliman, tapi Kisanak memilih jalan yang salah untuk melawannya. Kisanak menjadi seperti mereka yang Kisanak benci. Apakah harus merampok untuk membantu rakyat? Saya merampok para bangsawan, orang kaya yang menindas. Saya hanya membagi kembali apa yang seharusnya milik rakyat. Kisanak kira keadilan bisa ditegakkan dengan kekerasan. Jika Kisanak membalas kezoliman dengan kezoliman, apa bedanya Kisanak dengan mereka? Saya tidak tahu harus berbuat apa. Saya hanya bisa bekerja dengan cara saya sendiri, karena tidak ada yang melakukannya selain saya. Apa yang harus saya lakukan? Kanjeng, dunia ini tidak adil. Ya, memang dunia ini tidak selalu adil. Tapi tugas kita bukan menciptakan keadilan dengan amarah, melainkan menjadi lentera, menjadi penerang di tengah gelap. Bukan mengatasi masalah dengan memberontak, bukan membakar hutan karena kecewa pada semak berduri, bukan menggarami air laut. Kanjeng, apa masih ada ampun bagi orang seperti saya? Allah itu maha pengampun, Raden. Rabbus samawati wal ard wa ma bainahumal azizul ghaffar. Tuhan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, yang maha perkasa lagi maha pengampun. Jadi sebesar apapun dosa seorang hamba, Allah itu esa dan akan menerima taubatnya, asal Kisanak sungguh-sungguh bertaubat dan siap menempuh jalan yang lurus.
Tuntun saya, wahai orang saleh. Saya ingin berubah. Saya ingin mengenal Allah lebih mendalam. Bismillah. Bangkitlah, Raden Masahid. Mulai hari ini buang senjatamu dan gantilah dengan ilmu. Jadilah pejuang sejati yang mengalahkan hawa nafsu, bukan mengalahkan sesama manusia. Jadilah pejuang dengan pikiran yang jernih. Ucap Kacarito. Setelah lama menjadi murid Sunan Bonang, Raden Syahid mendapatkan banyak ilmu. Ia ditugaskan untuk berdakwah di daerah Kalijaga, sehingga kelak ia dikenal dengan Kanjeng Sunan Kalijogo. Waktu milik
dirinci Allah. Apabila Allah sudah menetapkan sesuatu, maka jadilah ia. Nusantara saat ini sedang berbunga. Kusuma pujangga pembawa rahmat Allah akan mengibarkan bendera dakwah menebarkan kebaikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Illahi anta maksudi waridhoka matlubi. Atini mahabbataka wa ma'rifataka wa atini ma'aka abada. Tuhanku, Gustiku, Engkaulah yang menjadi maksudku dan keriduanmu yang menjadi pintaku. Berikanlah kepadaku kecintaan dan ma'rifat kepadamu. Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi senantiasa bertasbih kepada Allah, Maharaja, Maha Suci, yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Demi langit yang mengandung hujan, yang turun kembali ke bumi. Dengan hujan, bumi yang tandus menjadi subur. Inilah salah satu bukti kasih sayang Allah kepada makhluknya. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kita berada, dan ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Niscaya itu akan menghapusnya, dan bergaulah dengan manusia yang memiliki akhlak luhur. Di tahun baru Islam yang mulia ini, mari kita senantiasa berharap kepada Allah agar iman kita selalu kuat setiap saat, dihindarkan dari segala perilaku menyimpang. Semoga tahun baru Islam ini tidak lebih buruk atau tetap, namun lebih baik daripada tahun sebelumnya. Allah akan selalu bersama kita. Marilah kita sama-sama mencari sangkan paraneng dumadi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin lima Alhamdulillahirabbil alamin. Pagelaran wayang yang langsung dipandu oleh Ki Dalang Pandu Arya Wicaksono dengan judul atau kisah Sunan Kalijogo. Alhamdulillah banyak memberi nasihat untuk kita sekalian. Baik, selanjutnya adalah acara pembagian hadiah. Kami mohon panitia untuk segera mengumumkan sekaligus menyerahkan hadiah 1 sampai 21 dan hadiah